Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Pastinya sehat dan bahagia. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu menyertai kami, yang senantiasa mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan sampai saat ini. Terima kasih untuk hari yang baru, kehidupan yang baru, itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan, dan kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang baik untuk kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi pada hari ini terdapat pada Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 22. Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah orang-orang yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Tema renungan pagi pada hari ini adalah menjaga keutuhan. Peringatan Gerakan 30 September atau G30S PKI setiap tanggal 30 September adalah momen penting untuk mengenang sejarah kelam bangsa Indonesia dan merenungkan nilai-nilai persatuan, kesatuan, serta kewaspadaan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Peristiwa ini menjadi pengingat akan bahaya perpecahan dan pentingnya menjaga keutuhan negara. Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja pun memiliki sejarah yang tak kurang kelamnya, sehingga terpecah-pecah. Gereja acap kali menghadapi tantangan dan hambatan dari luar yang dengan gencarnya berupaya menghancurkan keutuhan gereja. Di sisi lain, ada di antara para pengikut Kristus yang mengedepankan egonya masing-masing dan akhirnya merusak persatuan dari dalam gereja itu sendiri. Padahal Tuhan Yesus sangat menginginkan semua pengikutnya bersatu. Dengan sungguh ia berdoa, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Melalui doa itu, tergambar jelas kerinduan Yesus agar tercipta kesatuan hati dan tujuan di antara umat Kristen yang mencerminkan kasih Kristus. Persatuan ini bukan hanya tentang berkumpul, tetapi juga terhubung dalam Kristus, saling menguatkan dan bertumbuh bersama dalam iman. Untuk itu dibutuhkan kerendahan hati dan pengorbanan diri. Keegoisan dan kesombongan dapat merusak persatuan, sementara kerendahan hati dan pengorbanan diri memperkuatnya. Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perpecahan di masa lalu yang pernah terjadi,
baik dalam sejarah bangsa Indonesia maupun gereja-gereja di dunia dari zaman ke zaman. Kita diajar untuk bersikap benar dengan mengedepankan kepentingan bersama. Keutuhan gereja Tuhan dan negara yang kita cintai ini hanya dapat terwujud bila kita semua memiliki kasih yang begitu besar atasnya. Dengan kasih itu, kita dapat bersama mewujudkan doa Kristus agar kita semua tetap menjadi satu sebagai tubuhnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan mengajarkan kami untuk bersikap benar dengan mengedepankan kepentingan bersama. Keutuhan gereja dan negara hanya terwujud bila kami semua memiliki kasih yang begitu besar, sehingga kami dapat mewujudkan doa Kristus, agar kami semua tetap menjadi satu sebagai tubuh-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami akan memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat-Mu ya Bapa, agar berjalan dengan baik dan seturut dengan Engkau saja ya Bapa. Kiranya segala yang kami lakukan dan kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.